Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Munsarah dari MN18I MK18B. Saya akan mempresentasikan tugas kedua di seminar manajemen keuangan, tugas presentasi proposal penelitian. Yang pertama, alasan mengambil judul proposal dan menjelaskan maksud dari tujuannya. Alasan saya mengambil judulnya itu analisis kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dikarenakan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada fenomena. Dalam penelitiannya saya menggunakan beberapa metode analisis, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, dari hasil dari penelitiannya memberikan informasi dari analisis beberapa rasio tersebut yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode penelitiannya. Tentunya bisa berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dibahas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian berjudul analisis kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada indikator dari setiap variabel dengan rujukan yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan data kuantitatif dengan penekanan yang berhubungan dengan angka dan rumus tertentu, menggunakan metode analisis laporan keuangan. Nah, adapun metode analisis laporan keuangannya ada 4. Current ratio, yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Darsono 2005. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu merupakan rasio yang menunjukkan presentasi penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Darsono 2005. Yang ketiga ada return on equity, ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa sih besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitasnya. Nah, rasio itu dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitasnya. Yang keempat ada return on asset, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset. Hanafi 2007. Yang keempat ada paradigma penelitian atau yang sering disebut kerangka pemikiran. Penjelasannya, saya menggunakan data keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada rasio keuangan. Selanjutnya ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktiva. Nah, dari data keuangan perusahaan tersebut bisa kita lihat kinerja keuangan perusahaannya. Yang kelima ada metode penelitian yang akan digunakan. Nah, metode pengumpulan penelitiannya ada 3. Penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan mengakses web dan situs-situs terkait. Jenis sumber datanya ada jenis data kuantitatif dan kualitatif. Sumber datanya sekunder dan primer. Nah, populasi penelitiannya itu penelitian ini perusahaan manufaktur yang sudah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mencantumkan laporan keuangan pada tahun-tahun tersebut dari 2017 sampai 2020.
Nah, sampel penelitiannya itu menggunakan purposive sampling, yang dimana teknik ini memilih kelompok target tertentu untuk memperoleh informasi. Nah, sampel ini ditetapkan untuk tipe-tipe kelompok tertentu yang dapat memberikan informasi atau kelompok tersebut. Nah, sesuai dengan kriteria yang digunakan penelitian sampel ada 4. Nah, yang pertama, perusahaan menjadi sampel merupakan perusahaan manufaktur sektor food and beverage. Yang kedua, ada perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada periode tersebut. Nah, yang ketiga, ada perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tahunannya pada periode penelitian. Nah, yang keempat, perusahaan yang masuk dalam indeks saham yang likuidnya itu diperdagangkan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya karena masih proses belajar, mohon dimaklumi ya Bu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.